Hai Sana, apa kabar? Semoga hari kalian menyenangkan dan kalian betah menonton video saya. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar seorang psikopat pembunuh rantai? Tentu saja tidak ada yang baik, bukan? Tapi seorang pembunuh rantai asal Brazil bernama Pedro Rodrigues Filho memiliki satu sisi yang berbeda. Lantaran dia hanya menargetkan aksi pembunuhannya hanya kepada para penjahat atau para kriminal saja. Berbeda dengan psikopat lainnya yang menargetkan aksinya kepada orang biasa yang tidak bersalah. Tetapi tetap saja apa yang dilakukan Pedro tidak dapat dijadikan contoh ya guys. Pedro Rodrigues Filho juga dikenal sebagai Pedrinho Matador atau Batu Pembunuh. Lahir di sebuah peternakan di kota Santa Rita do Sapucaí, negara bagian Minas Gerais, Brazil, pada tanggal 17 Juni 1954. Pada saat ia masih dalam kandungan ibunya, ayahnya kerap melakukan kekerasan fisik terhadap sang ibu. Sehingga ketika ia lahir, ia mendapatkan tengkorak kepala yang rusak atau cacat. Pedro juga sering disiksa oleh ayahnya selama masa kecilnya. Ia merasakan insting membunuh untuk pertama kalinya ketika ia berusia 13 tahun. Saat itu, ia sedang berkelahi dengan sepupunya yang lebih tua. Lalu, ia menyerang sepupunya ke mesin pemeras tebu dan sepupunya hampir terbunuh. Ia memulai karir membunuhnya saat ia berusia 14 tahun. Saat itu, ayahnya dituduh mencuri makanan di kantin sekolah di tempat ayahnya bekerja sebagai petugas keamanan sekolah. Sehingga ayahnya dipecat oleh wakil wali kota Alfenas. Tanpa pikir panjang, Pedro langsung mengambil sepucuk senapan dan menembak wali kota tersebut di depan balai kota. Wow, gigi. Baru berusia 14 tahun loh guys. Sebulan kemudian, ia membunuh petugas keamanan lainnya yang merupakan pencuri yang sebenarnya. Untuk menghindari kejaran polisi, Pedro bersembunyi di daerah Mogi das Cruzes di Sao Paulo, Brazil. Di sana, Pedro terlibat dalam aksi perampokan. Ia merampok sarang obat-obatan terlarang dan membunuh pengedarnya. Di Sao Paulo, Pedro juga bertemu dengan seorang wanita bernama Maria Aparecida Olimpia. Mereka berdua saling jatuh cinta dan memutuskan untuk tinggal bersama. Sayangnya, kebahagiaan romansa cinta mereka dirampas oleh geng setempat. Sang pujaan hati tewas dibunuh karena gangster setempat kurang senang dengan perilaku Pedro. Dengan kemarahan yang memuncak-muncak, kalau di Naruto mungkin sudah terbuka segel Kyuubi ekor 6. Kemudian Pedro mencari orang-orang terlibat dalam pembunuhan Olimpia. Dia menyiksa mereka dan kemudian dibunuh. Pedro mengunjungi pesta pernikahan ketua geng yang terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut. Dia secara brutal membunuh 7 orang dan melukai 16 lainnya. Dalam aksi ini, Pedro tidak sendiri. Dia dibantu oleh beberapa teman-temannya. Berbulan-bulan setelah pembantaian itu, dia menemukan bahwa pacar sepupu kesayangannya telah menghamili sepupunya dan menolak untuk menikahinya. Dan kalian pasti tahu apa kelanjutannya. Dar. Pacar sepupunya langsung tewas. Ketika Pedro masih di Sao Paulo, ia mendapatkan kabar duka. Ibunya telah dibunuh oleh ayahnya dengan menggunakan machete. Machete itu sama dengan golok kalau di sini. Ibunya dibunuh sebanyak 21 kali sabetan. Kemudian ayahnya ditangkap oleh polisi setempat dan Pedro pun mengunjungi sang ayah yang berada di penjara. Dan langsung say goodbye ke ayahnya dengan cara menusuk sebanyak 22 kali. Tak berhenti di situ, ia secara kejam mengambil jantung ayahnya, mengunyah sebagian, dan lalu meludahkannya. Sadis ni anak. Setelah banyak melakukan aksi pembunuhan,
Akhirnya Pedro berhasil ditangkap pada 24 Mei 1973 ketika ia berusia 19 tahun. Di penjara bukannya bertobat, si Pedro ini malah semakin agresif. Ketika ditangkap, Pedro ditempatkan di dalam mobil tahanan bersama dengan penjahat lainnya. Sesampainya di tempat tujuan, saat polisi membuka pintu mobil, polisi kaget karena menemukan mayat yang telah dibunuh oleh Pedro, yang merupakan seorang pemerkosa, yang menurut si Pedro ini memang pantas untuk diberi hukuman. Selama di penjara, ia tidak pernah berbaur dengan tahanan lainnya karena ia menganggap tahanan lain sebagai penjahat. Karena menurut si Pedro ini, ia tidaklah jahat, guys. Ia hanya membantu membalaskan dendam para korban narapidana yang telah dibunuhnya. Di dalam penjara, setidaknya 47 narapidana yang telah menjadi korban aksi pembunuhannya. Saat diwawancarai, ia mengatakan bahwa ia mendapatkan sensasi dan kegembiraan saat ia membunuh penjahat lainnya. Pasti lebih seru kalau si Pedro ini ditempatkan satu sel dengan para koruptor ya guys. Ia pun menegaskan bahwa metode favoritnya dalam membunuh adalah dengan menusuk dan menyayat korban dengan pisau. Telah tercatat bahwa 71 hingga 100 lebih korban yang telah terbunuh. 20 hingga 21 kali percobaan, 1 dimaksudkan. Pedro digambarkan oleh psikiater sebagai psikopat yang sempurna. Sebuah laporan psikologis mendiagnosis Pedro memiliki sifat paranoid dan antisosial. Seorang kriminolog dan penulis bernama Ilana Kasoy menyatakan bahwa Pedro merupakan pembunuh berantai tipe pemalas dendam. Ia juga sih. Dilihat dari beberapa kasusnya seperti ketika ia membunuh ayahnya untuk membalaskan dendam ibunya, ketika ia menyiksa dan membunuh beberapa anggota gangster karena telah membunuh kekasihnya. Menurut kalian, Pedro ini seperti Punisher nggak sih? Pedro pada awalnya dijatuhi hukuman 128 tahun penjara. Lalu kemudian hukumannya ditambah lagi menjadi 400 tahun. Namun, menurut hukum pidana Brazil, seseorang harus dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 30 tahun penjara. Pedro hampir dibebaskan pada tahun 2003, tetapi permintaan pembebasannya ditolak karena pembunuhannya di dalam penjara. Ia resmi dibebaskan 4 tahun kemudian, pada 24 April 2007. Namun ditangkap kembali di rumahnya pada 15 September 2011 karena telah melakukan kerusuhan, dan akhirnya dibebaskan pada tahun 2018. Sekarang Pedro sudah bertobat. Ia bahkan sekarang telah menjadi YouTuber. Kontennya membahas tentang pengalamannya, bagaimana ia membunuh, lokasi tempat kejadiannya, dan lain sebagainya. Ia bahkan mengedukasi penontonnya untuk tidak melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan, karena memang apapun alasannya, membunuh merupakan perbuatan yang keji dan tidak baik. Inilah kisah singkat petualangan Pedro Rodriguez Filho atau Pedrinho Matador. Semoga kalian terhibur. Terima kasih telah mampir dan terima kasih telah menonton. I hope you come again. See you.